Subhanallah. Setelah manusia itu mengalami kematian dan dikubur, maka disitulah datang masa pergantian atau alam barzakh sampai nanti ada hari kiamat, kemudian nanti dibangkitkan lagi dan siap-siap untuk bertanggung. Dan ayat Al-Quran yang menceritakan kepada kita tentang kabar-kabar akhirat itu sangat banyak. Karena kita diminta untuk wabil akhirati yuqinun terhadap hari akhirat, kita betul-betul yakin, tidak hanya percaya tapi yakin. Maka sarana untuk meyakini itu Al-Quran memang memberikan informasi yang banyak, kemudian tersebar dari awal, tengah sampai akhir Al-Quran itu cerita tentang bagaimana hari kiamat, hari pembalasan dan seterusnya. Itulah gaya Al-Quran dalam menceritakan sesuatu yang utuh kemudian di-split, dipecah. Ini bagian ini sedikit diceritakan di juz 1. Nanti ada sisanya juz 30. Di samping supaya tidak bosan, juga salah satu keajaiban ketika kita membaca Al-Quran dari mana saja mulainya, kita akan ketemu menu yang lengkap. Menu utamanya, kemudian tema tentang dunia dan akhiratnya, syariatnya itu apa? Nah, dari sekian ayat tentang akhirat itu ada rangkaian ayat yang memberikan resume atau juga secara singkat mulai dari hari kiamat itu diawali dengan nufikha fis-sur, ditiupnya trompet atau sangkakala, kemudian nanti ditiupkan lagi yang kedua kalinya, sampai nanti dibangkitkan bagaimana, sampai nanti dibagi dua, ada yang ke neraka dan ke surga. Itu ada di surat Az-Zumar. Ini cukup berurutan ceritanya, jadi tidak dipecah-pecah, tidak dipisah. Di Az-Zumar mulai dari ayat yang ke-68, surat ke-39 ayat yang ke-68. Wa nufikha fis-sur fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. Summa nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Dan ditiuplah wa nufikha fis-sur, ditiuplah trompet sangkakala, fasa'iqa, maka matilah man fis samawati wa man fil ardi, matilah semua yang ada di langit dan di bumi, illa man syaa Allah, kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Jadi ada yang tidak mati. Ini hal yang goib, gak usah kepo. Sahanya itu kurang itu, jangan. Fokus kita adalah kepada big picture-nya, pada gambaran besarnya, bukan kepada sesuatu yang kalau sengaja sebagai alat ujian. Jangan salah fokus. Gak penting siapa yang tidak mati, gak penting. Yang jelas kita semua mati. Kullu nafsin dha'iqatul. Apa yang akan terjadi dengan kita itu yang kita lakukan. Maka kata Allah, summa nufikha fihi. Kemudian ditiup lagi trompetnya itu sangkakalanya. Fa idza hum qiyamun yanzurun. Maka tiba-tiba mendadak mereka berdiri kemudian melihat, qiyamun berdiri yanzurun. Jamaah, saya coba riset sedikit tentang ditiupnya trompet ini. Ternyata Al-Quran tidak menyebut siapa yang meniupnya. Memang hadis menjelaskan ada malaikat siapa? Israfil. Konon kabarnya malaikat Israfil itu sudah ready to use, sudah siap sedia
tinggal nunggu order ting ting gitu. Kalau Gojek atau GoFood itu ting ting gitu. Nah, tinggal nunggu order saja dari Allah, itu tinggal itu. Tapi dari sekian banyak ada 10 ayat yang menceritakan peniupan trompet ini oleh malaikat Israfil. Ada 10 ayat. Tetapi semua ayat ini menggunakan kata kerja pasif. Meniup itu aktif, meniup aktif. Pasifnya ditiup. Semua itu menggunakan bentuk pasif, ditiup. Nafakhoh meniup, nufikhoh ditiup. Ini gaya bahasa yang keren. Dalam Al-Quran, ketika kata kerjanya adalah pasif, maka tujuannya adalah menyembunyikan si pelaku, supaya yang mendengar fokus kepada apa yang sedang dibicarakan. Masakan telah dimasak, kan pasif. Jangan tanya siapa yang masaknya. Yang penting sudah siap masakannya, ayo makan. Jadi tujuan pasif pertama adalah menyembunyikan pelakunya siapa. Kemudian mengajak kepada fokus kejadiannya apa, bukan pelakunya, bukan pelaku tindakannya. Sekaligus membuat suatu misteri dan horor. Misteri dan horor. Meskipun kita tahu siapa yang meniupnya itu, kita tahu. Tapi suasana yang ingin dimunculkan ketika bentuknya pasif adalah supaya ada misteri dan horor. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Zulzilah itu pasif. Ketika bumi digoncangkan, zulzilah pasif. Siapa yang menggoncangkan? Ini hari kiamat. Kita tahu itu Allah, tapi dengan bentuk pasif itu horor. Suasana yang menakutkan. Bagi kita menakutkan misteri horor. Tapi bagi Allah, kata kerja pasif itu menunjukkan gampang. Pekerjaan yang gampang dilakukan. Bagi Allah itu gampang. Bagi kita mengerikan, menakutkan. Silakan buka di musika. Idza syamsu kuwirat wa idza nujumu kadarat. Itu semuanya, hampir semua ayat-ayat tentang kejadian langit pecah, nanti kemudian air laut meluap, meledak, semuanya dengan bentuk pasif. Sehingga menunjukkan itu kondisi yang harus membuat kita takut. Wahufiqoh, ini bentuknya pasif semuanya. Apabila trompet ditiup, siapa yang meniup? Jangan tanya. Pokoknya kejadian itu ditiupnya trompet mengerikan. Rinciannya banyak. Misalnya di surat Al-Haqqah, fa'idha rufiqah fisuri nafatu wa'idah. Apabila sangkakala itu ditiup sekali aja, bukan kayak teolek. Bukan teolek itu berkali-kali kan, untuk mengundang penasaran daya tarik teolek. Tapi kalau ini sekali aja, nafatu wa'idah. Saking sangat besar power kekuatan suara dari trompet malaikat Israfil itu sekali. Yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja. Subhanallah. Ini juga dengan bentuk pasif, tapi yunfakhu, bentuk pasif yunfakhu. Pada hari ketika sangkakala itu ditiup, yunfakhu fis-suri. Apa yang terjadi? Fatatuna afwaja. Kalian itu akan datang afwaja, berbondong-bondong, grup. Ada yang sedang sholat satu grup, ada yang sedang dengan perang satu grup, sedang puasa
sedang zina, kayak botol itu satu seperti aku aja, patahku aku. Saya Najamahumullah di surat An-Naml. Ini tentang penipuan yang pertama kali. Di surat An-Naml, surat 27 ayat 87, Allah berfirman, "Wa yauma yunfakhu fis-suri fa fazi'a man fis samawati wa man fil ardh." Ketika pada hari sangkakala itu ditiup, maka fazi'a terkejut, semuanya terkejut, man fis samawati wa man fil ardh. Semua yang ada di langit dan di bumi terkejut, shock. Jadi kalau kita sedang begini, tiba-tiba ada suara dentuman, wah, sekali aja. Semua kan langsung berpikir perhatiannya. Ini fafazia, semuanya terkejut. Kemudian kata Allah, illa masya Allah, kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah. Siapa yang tidak terkejut? Jangan ini yang ditanya. Siapa yang tidak terkejut? Nah, kemudian 20 atau dari semua mereka itu akan datang menghadap Allah dengan dakhirin, dengan merendahkan diri. Nah ini di surat An-Naml. Kita kembali ke Az-Zumar. Di Az-Zumar, setelah ditiup sangkakala yang pertama ini, fasoiko mati. Padahal soiko artinya adalah pingsan. Pingsan itu kan mati sementara. Nanti ada kemungkinan bisa bangun lagi gitu. Jadi ayatnya bukan mati, tapi soiko. Jadi pingsan dan akan dibangunkan lagi. Kemudian juga yang lain, soiko itu artinya petir. Soiko itu petir. Jadi kebayang kalau kita sedang musim hujan, ada petir kan itu macam-macam ya, desibelnya itu, kekuatan suara petir. Suaranya, kalau cahayanya kan tidak membuat kaget, tapi suaranya kita mengalami semua. Bagaimana suara petir itu membuat orang takut. Itu baru petir. Bagaimana dengan suara trompet? Mulai dari suara aneh sekali. Najamahumullah. Kemudian summa nufikha fihi ukhra. Ada tiupan yang kedua. Apa yang terjadi pada tiupan yang kedua? Nah, di surat Yasin surat 36 ayat 51. Wa nufikha fis-sur fa idahum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Jadi ketika ditiup yang kedua kalinya, maka semua itu keluar dari kuburnya, menuju kepada Allah. Ila rabbihim yansilun. Yansilun itu cepat dan rontok. Jadi mendatangi Allah dengan cepat, tapi kondisinya runtuh. Semuanya itu tidak punya kekuatan. Itu di surat Yasin. Kemudian ketika dibangkitkan ada juga gambaran bagaimana orang itu bangkit dengan wajah yang beda-beda. Dan wajah itu sudah menunjukkan selamat atau binasa. Wajah ketika dibangkitkan itu menunjukkan selamat atau binasa. Di surat Toha, surat ke-20 ayat 102. Yauma yunfakhu fis-suri wa nahsyurul mujrimina yawma idzin zurqa. Pada hari sangkakala ditiup yang kedua kalinya, kami kumpulkan orang-orang yang berdosa dengan wajah yang zurqa, biru, wajahnya biru. Ada juga yang menunjukkan matanya biru. Saya memikirkan kenapa harus warnanya biru. Pertama memang tidak ada kulitnya biru ya manusia, tidak ada
sawo matang ada, sawo busuk ada, yang gelap ada, tapi yang biru nggak ada. Biru itu menunjukkan kalau orang kena pukulan itu kan lebam biru. Kalau orang itu mati kan membiru. Atau kehabisan cairan, dia juga akan biru. Orang kena serangan jantung itu juga membiru. Jadi itu sudah menggambarkan bagaimana yang akan dilewati oleh manusia yang berwajah biru ini, dia akan celaka. Ini hanya satu aja di surat Toha. Sedangkan di ayat yang lain, ya, Allah sebutkan, "Faidah nufikha fi suri, fala ansaba bainahum yawma idzin wa la yatasaalu." Ketika ditiup yang kedua kalinya, maka nasab itu pertalian keluarga, pertalian darah keluarga itu putus. Tidak ada lagi ayah, anak, istri, suami, nggak. Putus semuanya pada hari kiamat. Bahkan mereka la yatasaalu, tidak saling bertanya, tidak saling bertanya. Bapak Ibu, kalau ada konflik, ada keributan di rumah tangga, biasanya diam-diam, la yatasaalu. Juga dengan siapapun, dengan tetangga, dengan siapapun yang sedang ada konflik masalah, la yatasaalu, tidak saling bertanya, tidak saling ngobrol. Makanya rumah tangga yang baik itu banyak ngobrol, jadi pahala. Karena nanti nggak ada lagi ngobrol, nggak ada lagi saling tanya. Diundang pun RI nggak datang, itu lain dasar, putus hubungannya. Diajak ngegoes tapi nggak mau ya. Baik, termasuk. Kemudian jemaah Allah juga di surat Abasa, juz 30. Fa'idza jaa as-saff, hari ketika datang suara yang soh, itu bacanya mad wajib, itu harus 6 harokat, tidak boleh dikorupsi. Meskipun nafasnya mau habis tidak boleh dikorupsi. Fa'idza jaa as-saff, kita bacanya ada kho, huruf kho yang di ujung di belakang. So menunjukkan suasana, suara yang memekakkan telinga. Ini suara yang kedua kalinya. Maka di hari itu, yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun. Orang itu terpisah dan tidak kenal lagi dengan saudaranya, wa ummihi wa abihi, dengan ibunya dan bapaknya, wa sahibatihi, istrinya, pasangannya, sahibatihi, wa bani, dan anak. Istri dalam bahasa Quran itu ada 3 bentuk. Pertama zauj, uskun anta wa zaujuka jannah. Ketika Adam dan Hawa itu diberitakan tinggal di surga, uskun anta wa zaujuka, tinggallah kamu Adam dan istrimu, wa zaujuka, zauj. Kalau harmonis disebut zauj, kalau harmonis disebut zauj. Dua-duanya. Rasulullah dengan para istrinya harmonis, panggilannya zauj. Itu satu. Yang kedua, menggunakan imro'ah. Imro'ah juga istri, tapi ada gap ketimpangan. Apakah kesolehan? Ya. Imro'ah Fir'aun. Istrinya Fir'aun disebut imro'ah Fir'aun, bukan zauj Fir'aun. Kenapa? Fir'aun yang beragama, ya, Asianya itu soleh banget. Jadi ketimpangan dalam kesolehan itu imro'ah. Kebalikannya juga begitu. Nabi Lut, ya, itu Nabi, istrinya imro'ah Lut, imro'ah Lut. Istrinya itu tukang membocorkan rahasia. Jadi imro'ah itu ada ketimpangan. Atau juga dalam hal
take and give, memberi dan ambil ya, manfaat. Kalau enggak balas dan seimbang, namanya imro'ah. Imro'ah kan imro'ah. Imro'ah itu sudah berusaha untuk menghasilkan keturunan, tapi istrinya mandul. Nah itu jadi imro'ah, jadi ketimbang. Nah yang ketiga, Al-Quran menyebut istri itu dengan sohibah. Wassohibatihi wabah. Kenapa sohibah? Ini khusus di nanti hari akhirat, ketika dibangkitkan semua suami dan istri, itu disebut dengan sohibah. Kenapa sohibah? Sohibah itu kan sohib. Sohib. Jadi hanya statusnya aja sebagai istri, tapi nggak ada tuh kata cinta, gitu kan. Sohibah namanya, nggak ada lebih jauh hubungannya, hanya begitu aja. Berwes bareng, ngaji bareng, sohibah. Nggak ada sejauh itu gitu, melewati. Jadi di akhirat itu jadi sohibah statusnya. Hanya status Anda sebagai suami istri, tapi nggak ada saling melindungi, saling menyayangi, perhatian nggak ada. Wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Ini ngeri. Ada kita kan, bapak kalau ada karaos minta dipijat diri, dikerokin ke siapa? Ke istri. Istri juga sama ke suaminya. Saking dekatnya ibu. Nah jemaah Allah. Kemudian kita lanjutkan di Azumar. Jadi ketika sudah dibangkitkan itu, maka mereka manusia itu kata Allah, qiyamun yanzur, semuanya berdiri qiyam. Bayangkan dari manusia yang pertama sampai nanti yang terakhir diciptakan oleh Allah, semuanya berdiri. Kalau bapak misalnya datang ke GBK, stadion GBK, misalnya bapak mau ngomong gitu, aksi sesuatu, apakah jadi MC, apakah nyanyi, apapun, kasih sambutan, bayangkan suasana. Bapak hadir di tengah-tengah itu stadion itu dan penuh dengan orang. Bagaimana suasana? Dan nanti orang berdiam, berdiri, melihat yang jujur. Setiap orang yang akan dipanggil ke depan itu semua mata melihat. Ini kan tingkat grogi yang luar biasa. Masih Abu Bakar besar, tapi masih cari-cari, masih lebih bisa ditangani lah suasana psikologisnya saat subuh begini. Tapi kalau Jumatan, kan banyak sekali. Itu beda goncangan kepada hatinya itu beda. Apalagi ini bukan lagi kita, semua manusia yang zulum melihat. Kemudian ayat yang mengatakan Azumar ayat berikutnya wa asyraqatil ardu bi nuri rabbiha. Bumi yang baru kan sudah dihancurkan di hari kiamat. Dibuat lagi, dihamparkan bumi yang baru pada manusia. Tidak ada gunung-gunung, tidak ada, semuanya flat data. Kan kalau kita berada di suasana alam yang gitu, kita kan merasa kecil, kecil dan kecil seperti menakutkan. Suasana yang datar, sepanjang kita memandang itu datar, nggak ada kombinasi tinggi rendah. Makanya indah sekali kan pandangan kita itu. Ada lembah, ada bukit, ada gunung, ada laut. Nah itu semuanya datar. Ya. Maka wa asyraqatil ardu bi nuri rabbiha, tanah yang datar di padang mahsyar itu tiba-tiba disinari oleh cahaya Allah. Jadi semua itu ketika tampil ke depan disorot, bayangkan disorot oleh cahaya. Saat akan tampil di depan itu disorot oleh cahaya. Cahayanya menunjukkan tidak ada yang akan tersembunyi oleh cahaya Allah.
semuanya adalah bukan. Nah, begitu. Kemudian wawudi alkitab, buku diberikan, buku catatan. Fa'amamahu dia tidak berdiam, ada yang dari kanan. Wa'amamahu dia tidak berdiam, ada dari kiri. Ada juga wa'amamahu dia tidak berdiam, dari atas. Kalau dari kanan itu sopan, nah diberikan. Mungkin juga pakai map. Dari kiri, dari belakang dari kanan. Itu sudah menunjukkan juga nasibnya kan. Bayangkan kita bangga kan ketika mendapatkan raportnya itu dari kanan. Perlu kita lihat. Wah, ini buku rapor saya. Silakan baca oleh bangga, bahagia. Kebalikannya orang yang dari kiri dan dari belakang itu sudah jelas. Akan jelas bagaimana nasib. Kemudian terakhir yang Allah sebutkan di surat Maryam ayat 90. Wa qul atihi yawmal qiyamati fardan. Dan mereka semua, setiap orang atihi akan mendatangi Allah, akan datang kepada Allah yawmal qiyamah, pada hari kiamat, fardan itu seorang. Jadi kita ini akan melewati private interview, wawancara dengan Allah secara private sendiri. Tapi yang lain bisa nonton, kalau wawancara pekerjaan kan juga seorang. Nah, ini suasana yang begitu dahsyat. Kita lakukan insyaallah lanjutan surat Rasulullah itu. Kita berpada pemberian alkitab masing-masing seperti apa. Semoga ini menyemangati kita di bulan Ramadan ini untuk berdoa secara sungguh-sungguh kepada Allah, meminta untuk hikmah dengan bebaskan dari neraka, dimudahkan asal kita, untuk dibantu untuk perkara yang kita. Amin ya rabbal alamin. Qul qouli hadza astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.